Muhammadin salatan taj'aluna fiha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika sholih. Pada namanya tersemat julukan Syekhona yang bermakna guru kami. Gelar tersebut diberikan untuk mengukuhkan keberadaan beliau sebagai maha guru ulama-ulama dari Madura dan Tanah Jawa. Dalam bimbingan dan pengajarannya lahir banyak nama ulama dan kiai berpengaruh besar yang tersebar seantero Nusantara. Antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Shansuri, Kiai Haji Manaf Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Munawwir Krapyak Yogyakarta, Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong Probolinggo, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Asem Bagus Situbondo, dan masih banyak nama-nama ulama besar lain yang tidak tersebut di sini. Syekhona Khalil terlahir dengan nama Muhammad Khalil. Beliau lahir di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Latif bin Harun bin Muharram bin Asrul Karomah bin Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Pendidikan masa kecil Syekhona Khalil langsung didapat dari tangan sang ayah. Baru setelah dewasa beliau menimba ilmu di sejumlah pesantren di Jawa, seperti pesantren Langitan Tuban, pesantren Cangaan Bangil, pesantren Kebon Candi Pasuruan, dan pesantren di Banyuwangi. Selama nyantri di sejumlah pesantren, Syekhona Khalil muda juga rajin bekerja. Di Kebon Candi Pasuruan, beliau mengais rezeki dengan cara menjadi buruh batik. Sementara di Banyuwangi, beliau bekerja kepada gurunya sebagai buruh pemetik kelapa dengan upah 2,5 sen untuk setiap pohon. Segala upah hasil memeras keringat itu ditabung sebagai bekal menuntut ilmu ke Mekah. Syekhona Khalil berlayar ke Mekah pada tahun 1859. Di Tanah Haram beliau berguru kepada para syekh di Masjidil Haram, terutama yang bermazhab Syafi'i. Sebagai pelajar, Syekhona Khalil adalah sosok yang haus ilmu. Tidak hanya kepada para masyayikh, beliau juga belajar kepada sesama santri Nusantara yang sedang menuntut ilmu di Mekah, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Qadir Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Pada masa ini, Syekhona Khalil sudah menjadi seorang penghafal Al-Quran dan menguasai kitab-kitab klasik, terutama Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan sekembalinya ke tanah air, beliau dikenal sebagai ulama yang pertama kali mengenalkan gramatika Arab Alfiyah Ibnu Malik. Masyarakat juga mengenalnya sebagai sosok guru, ulama, dan tokoh karismatik yang berhasil menggabungkan fikih dan tarekat. Nama Syekhona Khalil juga terpatri kukuh dalam sejarah pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada masa menjelang berdirinya Jam'iyah ini, Syekhona Khalil mengutus muridnya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin untuk menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang sambil menitipkan tongkat dan membacakan Al-Quran surat Toha ayat 17-23. Tongkat dan bacaan ayat Al-Quran tersebut adalah sebuah isyarat bahwa Syekhona Khalil tidak berkeberatan kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari dan sejumlah kiai yang lain mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Syekhona Khalil wafat tahun 1925, 1 tahun sebelum NU berdiri. Beliau tidak sempat menyaksikan Jam'iyah yang didirikan para teman dan muridnya ini berdiri dan tumbuh hingga menjadi seperti hari ini.
namun namanya tetap mengharum bunga sebagai ulama panutan yang dikenang dan dicintai kaum Nahdliyin seluruh Nusantara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna fiha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika solihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.